Aksi massa yang belum lama ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia berdampak besar pada perekonomian. Ketidakstabilan sosial ini bisa mengganggu kepercayaan investor, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan tentu saja menambah biaya operasional bisnis. Di saat bersamaan Indonesia masih menghadapi masalah struktural seperti tingginya angka pengangguran, pajak yang memberatkan rakyat dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi Indonesia itu akan sangat krusial dalam mengatasi tantangan ini. Pertanyaannya, apakah kebijakan fokus pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, menjalankan keadilan fiskal dan transparansi anggaran, atau ada pendekatan lain untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Selaku perwakilan masyarakat. Gelombang unjuk rasa kembali mengguncang Indonesia. Dipicu kemarahan publik atas besarnya tunjangan anggota DPR dan meningkatnya beban hidup, aksi yang bermula di Jakarta pun meluas ke berbagai daerah. Bentrokan dengan aparat pun tak terhindarkan. Krisis kepercayaan antara rakyat dan pemerintah pun kian menganga. Dampaknya langsung terasa pada perekonomian nasional. Pasar modal tertekan, rupiah melemah sementara emas melonjak sebagai tempat aman investasi. Lembaga pemeringkat internasional bahkan memberi peringatan, kerusuhan yang berlarut bisa mengganggu stabilitas fiskal dan kredit Indonesia. Di tengah gejolak itu, pemerintah tetap menargetkan defisit APBN 2025 di kisaran 2,5 hingga 2,8% PDB. Pertumbuhan ekonomi masih diproyeksikan di atas 5% meski pergantian Menteri Keuangan dan dinamika politik menambah ketidakpastian. Pertanyaannya, mampukah ketangguhan fiskal dan optimisme pertumbuhan menjadi penopang di tengah gelombang protes yang terjadi? Tiga lembaga pemikir terkemuka di Indonesia yaitu CORE, INDEF, dan The Prakarsa menyatakan gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah mencerminkan kegagalan fundamental pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. Ketiga lembaga ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi fiskal yang adil, transparan, dan juga berpihak kepada rakyat. Nah, untuk menggali seperti apa kegagalan fundamental pengelolaan ekonomi yang dimaksud oleh ketiga lembaga tersebut, sudah hadir bersama saya di studio Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto. Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Mas Eko, kita sudah melihat ya demo yang akhir-akhir ini dan mungkin masih akan terus berlangsung karena ada berbagai macam tuntutannya oleh masyarakat dalam kejadian yang terakhir-akhir ini berlangsung. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari ekonominya ya, ini seberapa besar demo ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia yang saat ini berlangsung? Ya, baik Mbak Desi ya. Kalau kita lihat dari konteks cerminan situasi ekonomi ya, tentu saja ini merupakan akumulasi ya dari berbagai macam problem-problem ekonomi yang menyertai masyarakat ya, terutama kelas menengah bawah pada akhir-akhir ini atau katakanlah dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya. Karena begini, sebenarnya secara kultural kan masyarakat Indonesia itu agak lebih nerimo ya sebetulnya ya, sabar gitu ya, optimis. Iya, benar gitu ya. Banyak aspek-aspek yang bahkan di indeks beberapa indeks pengukuran indeks ya yang non ekonomi itu kan kita biasanya tinggi itu ya, paling bahagia, paling senang bantu orang gitu kan. Tapi ternyata ketika tekanan ekonomi itu sedemikian rupa ya, itu sampai kemudian meledaklah unjuk rasa kemarin ya, yang kita tahu bersama bahwa akhirnya punya implikasi luas begitu di dalam tidak hanya ke ekonomi ya, tapi sosial dan politik juga begitu. Jadi kalau kita
dalami lebih jauh, ya ini memang karena tekanan ekonomi sudah luar biasa kalau menurut saya kepada masyarakat, terutama kelas menengah bawah itu begitu. Iya, tapi red flag ini kan sebenarnya kan sudah Eko sendiri melihatnya Iya, iya. kan, ini bukan tiba-tiba kejadian ini Benar. terjadi ya. Iya, Ini iya. sudah berapa lama sebenarnya? Walaupun kita tahu pemerintahan ini kan baru 10 bulan ya Iya, iya. berlangsung, tapi sebenarnya sudah berapa lama dan seberapa parah situasi ekonomi ini berlangsung, dan dari segi faktor apakah eksternalnya atau memang karena ini bermuara kepada kegagalan untuk mengelola perekonomian Indonesia secara menyeluruh oleh pemerintah kita. Iya, kalau kita lihat sudah seberapa lama ya, kalau kita melihat data gitu, paling tidak itu sejak pemulihan ekonomi setelah pasca COVID ya. COVID tentu saja semua quote and quote menderita gitu ya. Sempat minus malah Sempat kita. minus, terus kemudian pemulihannya sebenarnya pada sampai hari ini itu belum pada posisi sampai setara sebelum COVID begitu. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan yang paling real lah, kita contohkan kemarin aja sektor informal ojek online ya, gig ekonomi. Sebelum pandemi penghasilan mereka ya rata-rata per pekerja itu dari hasil risetnya Prakarsa, ini salah satu lembaga yang juga kemarin kita berkolaborasi bersama ya untuk menyatakan sikap itu adalah 309.000 per hari. Nah, lumayan kan Iya, itu lumayan. ya sebelum COVID itu. Nah, tapi kemudian atau di 2019 ya, tapi kemudian di saat sekarang ya itu penghasilan mereka itu rata-rata hanya 175.000 per hari ya. Jadi separuhnya begitu dari situasi sebelum pandemi begitu. Itu Sementara kan harga-harga sementara sudah harga naik jauh begitu. meningkat ya. Dan jumlah dari pekerja informal tadi ya, terutama ojek online tadi itu juga peningkatannya pesat sekali. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi kita bilang krisis pekerjaan layak gitu di Indonesia saat ini, sehingga nggak ada tempat buat anak-anak atau orang-orang yang sebenarnya mereka lulus ya, mungkin pendidikan formalnya juga bagus bahkan sampai kuliah begitu, tapi karena minimnya pekerjaan layak sehingga kemudian mereka masuklah ke sektor-sektor yang informal tadi begitu. Situasi kemudian ya bertambah rumit karena tadi kebutuhan barang pokok naik gitu ya harganya, terus kemudian ya kaitan yang lainnya lagi sebetulnya juga diprovokasi sebetulnya ya dengan situasi flexing yang terjadi ya di sebagian masyarakat, mungkin masyarakat kaya gitu ya, para politisi gitu, sehingga itu yang kemudian kayaknya mengganggu ya sensitivitas para pengambil kebijakan begitu, sehingga implikasinya tadi ya ledakan di aspek sosial begitu. Ya, dan ini menarik ya mengenai dulu sebelum COVID saja pendapatan ojek online bisa 300.000 ya per hari, sekarang mungkin hanya setengahnya, sementara harga-harga juga sudah meningkat. Berarti sektor formalnya berkurang kan? Peluang untuk masuk ke sektor formalnya, misalnya masuk ke perusahaan karena mungkin ya investasi juga berkurang, PHK di mana-mana. Nah ini kalau kita melihat ya dari beberapa tahun terakhir ini, lebih kemana penyebabnya, muaranya? Apakah karena kita lihat ya situasi perekonomian global kan juga tidak bagus-bagus saja. Nah seberapa besar ini sebenarnya bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia, atau memang karena setelah itu terjadi pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai untuk menghadapi krisis ekonomi? Iya, kalau menurut saya ya secara keseluruhan begitu ada strategi ekonomi yang menurut saya belum cukup tepat begitu untuk pulih dari pandemi begitu. Ya, di mana ketika kita baru mulai pulih dari pandemi, kita melihat sebetulnya banyak sektor yang belum pulih ya. Tetapi pertama kemudian banyak insentif sudah dicabut ya, artinya subsidi dan seterusnya itu kan ada beberapa yang dikurangi ya. Itu yang kemudian ada beberapa sektor yang tidak siap ya, akhirnya kemudian mengalami bahkan kolaps begitu ya. Terus di sisi yang lain kebijakan fiskalnya itu bertemu dengan momentum di mana utang yang harus dibayar tahun ini dan tahun depan itu besar sekali begitu ya, jatuh tempo utangnya besar. Di sisi lain program-program dari fiskal ya, sebenarnya nggak hanya tahun ini tapi beberapa tahun terakhir itu memang kecenderungannya habis hanya untuk belanja rutin gitu. Jadi belanja-belanja yang sifatnya lebih bisa mendorong produktivitas perekonomian itu cenderung berkurang. Nah inilah yang kemudian
berimplikasi ketika kemudian mungkin sekarang juga pemerintah bingung nih mau nolong sebetulnya ya kepada sektor informal atau orang-orang yang sekarang katakanlah belum ya mendapatkan pekerjaan layak tadi begitu ya. Tetapi mau memberikan sekedar bansos pun mungkin juga sudah sulit begitu karena anggaran-anggaran sudah terpetakan sedemikian rupa ya yang dimana itu kalau saya lihat ya itu lebih mengarah pada upaya-upaya yang istilahnya long term lah baru bisa dinikmati dalam jangka panjang gitu. Sementara yang dibutuhkan masyarakat ya karena tekanan ekonomi yang besar tadi itu adalah hari ini begitu. Ya, sementara kebijakan yang sifatnya populis atau berpihak kepada rakyat seperti MBG ya makanan bergizi gratis dan juga bantuan-bantuan lain seperti pengecekan kesehatan gratis dan lain sebagainya itu belum bisa diimplementasi dengan baik. Ya, saya rasa pada beberapa aspek itu memang punya apa ya istilahnya ya niatan yang bagus lah gitu ya memperbaiki istilahnya kan gizi, berpihak kepada ya, rakyat kan. Tapi dalam tataran implementasi ketika misalkan contoh saja MBG begitu ya. Anggaran 71 triliun katanya masih kurang. Ditambahlah dengan efisiensi anggaran itu berhasil ditambah 100 triliun. Jadi 171 triliun. Tapi sampai hari ini ya, walaupun katanya sudah 20 juta anak terlayani, faktanya penyerapan anggarannya masih sangat rendah. Itu membuktikan bahwa kendala-kendala lapangannya banyak begitu. Belum lagi kalau kita bicara kualitas dari pelaksanaannya begitu. Kemarin Indef juga habis merilis ya data bahwa ada 4.000 titik kasus ya, ada 4.000 anak gitu ya keracunan gara-gara MBG ini gitu, dan itu kan data yang besar sekali sehingga kita sampai meminta hentikan dulu sementara deh, kita lebih baik evaluasi, bikin program ini benar ya, tepat sasaran. Dan sebenarnya memang yang diperlukan itu kalau saya melihat MBG ya adalah bukan gede-gedean anggaran, tapi adalah ketepatan bahwa penerimanya harus ya lebih orang tepat miskin, sasaran, gitu ya, terluar, terpinggir begitu-gitu. Dan daerah-daerah kena stunting begitu. Kita istirahat sebentar ya Mas Eko, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto. Kita melihat mungkin dari segi ekonominya yang selama ini tadi Mas Eko mengatakan sebenarnya sejak COVID itu kita belum 100% pulih kembali ya perekonomian kita. Masyarakat kita juga banyak yang diderita oleh PHK dan juga apalagi middle class kita yang biasanya kalau kita berkembang sebagai negara itu selalu dilihat dari pertumbuhan kelas menengahnya ini justru lebih menurun jumlahnya dan lebih rawan situasi ekonominya. Nah, di sisi lain program-program yang populis, yang pro rakyat, yang seharusnya kalau dikerjakan dengan baik, diimplementasi dengan baik, bisa membantu untuk menciptakan kesejahteraan, itu belum kelihatan, belum tercapai. Dan pada waktu yang sama pemerintah justru kelihatannya lebih sibuk dengan mementingkan diri sendiri, dengan tunjangannya untuk diri sendiri, kepentingan partai, lebih ke ya istilahnya tidak sensitif dengan apa yang diderita oleh masyarakat. Dan di samping itu korupsinya jalan masih terus jalan walaupun sudah dijanjikan untuk dieradikasi dan untuk dihapus ya. Nah, melihat kejadian seperti ini kan ada tuntutan yang istilahnya bukan saja tuntutan 17+8 yang sekarang dilakukan oleh masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai respons terhadap aksi ini, tapi dari teman-teman para ekonom juga ada 4 ya. Tuntutan pembenahan di bidang ekonomi. Coba yang pertama keadilan fiskal dan transparansi anggaran. Nah, ini bagaimana? Ya, kita memang melihat ya selama ini, jadi kalau kita lihat tadi di awal saya bilang ini adalah akumulasi dari kekecewaan masyarakat, maka sebetulnya pada hal yang lain berarti ada ketidakadilan fiskal di situ, karena fiskal adalah instrumen utama pemerintah bisa menjangkau ya kebijakannya ke masyarakat. Nah, selama ini sepertinya fiskal kita ini ya hanya begitu-begitu saja ya, katakanlah disampaikan dalam nota keuangan itu ya biasanya ada di pidato kenegaraan dan seterusnya itu, tapi kemudian juga dari DPR sendiri tidak banyak pengkritisan terhadap
mata anggaran yang ada gitu ya, sehingga kayaknya cuma business as usual dalam beberapa tahun terakhir ini. Sehingga kita mengharapkan ya untuk kedepannya, dan ini ada momentum Mbak Desi, karena pada saat ini DPR itu sedang membahas ya nota keuangan ya RAPBN 2026. Nah, kita harapkan ini menjadi titik balik reform di fiskal kita begitu, supaya nanti ke depan fiskal kita itu lebih sensitif ya, lebih pro terhadap aspek keadilan gitu. Kayaknya selama ini lebih banyak ya kecenderungannya lebih ya, memang kita sudah terjerat utang ya sebagian besar 20-an persen bahkan kalau saya hitung ya, itu hampir untuk belanja membiayai utang jatuh tempo dan ini ya, dan bunga utang begitu. Tapi oke, kita masih punya sedikit ruang fiskal begitu, dan itu harus dimanfaatkan untuk membangun orangnya, quote and quote gitu. Jangan hanya belanja barang-barang terus gitu ya. Atau jangan hanya untuk membiayai istilahnya ya pemerintah sendiri. Benar gitu. ya. Harus dikembalikan kepada masyarakat, apalagi kepada kita yang membayar pajak. Nah, kalau dilihat dari ini kan salah satu yang membuat orang juga sangat kecewa, marah dan kesal ini adalah aspek pajak. Merasa semuanya itu dipajakin. Kalau kita melihat komentar-komentar dari netizen, jangan-jangan nanti bernafas saja kita dipajakin. Ini apa yang perlu dilakukan dalam penerapan khususnya pajak ini supaya ada semacam keadilan dalam pengelolaan fiskal dan anggaran? Ya, ini menarik sekali bicara pajak gitu. Nah, mungkin sedikit menggambarkan ya, karena saya dari divisi Big Data begitu, jadi pada saat Pak Presiden pidato kenegaraan tentang APBN itu, kita crawling data-data tentang bagaimana komen ya netizen gitu ya di YouTube, di Twitter dan seterusnya, kita kumpulkan, dan ternyata 25%, hampir 25% ya, komen itu terkait dengan kekhawatiran justru tentang pajak. Karena belanjanya kan digeber begitu ya, defisitnya diperlebar, banyak janji-janji atau aspek yang akan kira-kira punya dampak ke masyarakat, kira-kira begitulah, MBG dinaikkan dan seterusnya itu. Tetapi juga nanti uniknya netizen justru melihat dari sisi yang lain. Wah, ini berarti kita pajaknya dikejar lagi dong gitu. Nah, itulah yang kemudian bisa menggambarkan keresahan gitu ya, bahwa belanja makin besar otomatis juga penerimaan dituntut lebih besar kan, dan implikasinya pasti ke pajak lagi gitu. Dalam konteks aspek pajak dan berkeadilan ya tentu saja gitu ya, yang lebih kaya atau super kaya harusnya juga membayar pajak yang lebih proporsional begitu ya, sesuai dengan kekayaannya. Tapi definisi kaya dalam hal ini apa? Karena kita kan ada yang namanya kan UMR, apalagi kalau kita melihat teman-teman yang bekerja di Gojek online ini, kalau mendapatkan penghasilan hanya 170.000 misalnya per hari, sebulannya mungkin ya di bawah UMR kan, misalnya hanya 2 atau 3 juta. Ini bagaimana? Kalau selama ini kan yang paling tinggi kan 30% ya, yang setelah kita misalnya mendapatkan gaji 5 juta pertama gitu, baru dipajak gitu. Oke, memajaki yang super kaya atau orang-orang hangat kaya itu tentu tidak harus dengan langsung PPh, bisa diotak-atik situ ya, atau direvisi, tapi yang juga ini adalah instrumen-instrumen investasi mereka gitu ya, itu bisa disesuaikan, karena banyak juga instrumen yang mereka terima itu justru pajaknya lebih rendah daripada pajak-pajak misalkan tabungan gitu ya, di perbankan gitu ya, padahal itu yang nabung juga ada orang-orang tidak kaya kan, banyak kan juga masyarakat bawah juga begitu. Itu juga terjadi begitu. Itu misalkan bisa direview ya. Terus kemudian yang kedua konteksnya adalah ada namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Itu bisa dinaikkan begitu supaya apa tujuannya? Masyarakat bawah itu bisa tidak perlu bayar pajak yang banyak gitu ya, atau bahkan mungkin bebas pajak, tapi mereka bisa gunakan uangnya untuk belanja. Dari situ ada kenaikan daya beli. Sebenarnya cara-cara itu cara yang umum dilakukan oleh negara yang memang menghadapi persoalan di daya beli begitu. Kenaikan PTKP dan juga tadi beberapa aspek pemajakan. Tapi kan bukan tujuannya adalah untuk menghukum orang yang kaya, kalau memang orang kaya atas hasil kerja kerasnya dan karena dia berinvestasi dan menciptakan pekerjaan dan lain sebagainya, kan bukan itu kan. Iya, tentu saja bukan. Tapi justru untuk meningkatkan daya beli supaya kelas menengah kita kan juga semakin lama kan semakin besar penghasilannya, supaya mereka jumlah pajak yang dibayar juga semakin besar kan. Benar. Kan? Jadi memang bukan untuk ini ya, karena ya itu kalau kaya dari produktivitas dengan cara yang benar itu sah-sah saja kan begitu. Sehingga yang harus sebetulnya yang menurut saya lebih praktis ya untuk di tataran praktikalnya itu adalah pertama naikkan PTKP dulu. Dari naikin PTKP maka masyarakat ya penghasilan tidak kena pajak. Itu kalau dia dinaikkan maka
masyarakat bawah itu kan pajaknya akan berkurang, uangnya bisa dia gunakan untuk belanja, kira-kira begitu. Tapi jangan sampai ini menjadi semacam capital outflow juga, jadi orang justru melarikan asetnya ke luar negeri atau capital modalnya ke luar negeri, kan begitu kan? Iya, benar itu adalah bagian dari cara kita ya supaya ya jangan sampai juga gitu kalau kemudian itu mengganggu iklim investasi, tentu implikasinya justru akan berbalik. Tapi kenapa tidak lebih fokus kepada justru yang memberantas korupsi? Karena kita jelas-jelas korupsi ini adalah biang ya, kenapa kita selalu seret terus gitu anggarannya khusus untuk yang masuk kembali kepada kepentingan rakyat, karena hilang. Oke, itu pertanyaan menarik ya Mbak Desi ya. Jadi tentu saja gitu ya, memberantas korupsi itu bagian dari agenda ya, dan pemerintah sudah berkali-kali menyampaikan juga bahwa itu agenda utama dalam Astacita begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat sejauh ini ya, ya yang dituntut para pendemo kemarin salah satunya kan undang-undang perampasan aset begitu. Kalau itu bisa goal, mungkin ceritanya bisa lain ya. Artinya situasi ini menarik ya, undang-undang perampasan aset ini ternyata sangat diperlukan, karena ini kalau memang bisa diberlakukan, coba nanti kita hitung-hitungan berapa jumlah yang kita bisa reclaim kembali atau kita hemat lah dari kita memberantas korupsi ini. Kita istirahat sebentar, Mas Eko, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto. Salah satu dari tuntutan para ekonom kita adalah tuntutan pembenahan di bidang ekonomi, misalnya keadilan fiskal dan transparansi anggaran, ini khususnya untuk anggaran 2026 ya. Oke, kita sekarang udah mulai bergeser dari infrastruktur kepada bentuk pembangunan yang sifatnya berbasis kepada manusia ya. Ada MBG begitu ya, dan beberapa yang lain begitu. Tetapi kalau kita lihat tadi, karena bottleneck-nya diimplementasi, sehingga kemudian kan anggaran yang besar tapi pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan, termasuk juga belanja kita sebetulnya sampai hari ini itu cukup seret begitu ya, sehingga ekonomi juga ikutan kena dampak, itu menjadi problem begitu, dan ini yang mungkin harus diselesaikan ke depan. Kita ingin fiskal lebih transparan ya, dan anggarannya itu apa-apa saja yang perlu dijadikan transparan. Sekarang dituntut supaya ya gaji atau tunjangan, benefit dan lain sebagainya harus dipublikasi, semua orang juga bisa lihat gitu. Dan ada lagi satu lagi yang mungkin menarik ya, ada mengenai pusat dan daerah ya, ini transfer yang katanya akan direvisi nanti, transfer antara pemotongan akan dijadikan pemotongan ya dari pusat ke daerah, yang tentu pasti akan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar lagi kan antara. Nah ini problemnya di sini nih. Salah satu yang menjadi trigger ya dari situasi hari ini itu adalah besarnya dana transfer yang dipotong. Nah, ini berarti ke Kementerian Keuangan lagi. Tahun ini itu dipangkasnya 50 triliun ya, dari 919 triliun yang direncanakan, itu kemudian ada kebijakan efisiensi dipangkas 50. Artinya itu sekitar 5% lah gitu ya dari keseluruhan. Yang seperti itu saja itu sudah menimbulkan gejolak luar biasa ya, kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah. Pemerintahan daerah kan pasti akan mencari-cari kesempatan untuk memungut lebih banyak lagi dari tahun depan. Itu dipangkasnya 5 kali lipat dari tahun ini. Jadi kalau saya hitung dari outlook-nya Kementerian Keuangan ya, untuk belanja sampai akhir tahun dikurangi dengan tahun depan itu dianggarkan 650 triliun transfer ke daerah, berarti itu ada selisih sekitar 270 triliun. Jadi 5 kali lipat dibandingkan pemangkasan di tahun ini. Ya daerah tetap nggak kuat dengan situasi itu, dugaan saya begitu. Sehingga kalau kita lihat lagi kepada arah perekonomian kita, bahwa pertumbuhan ekonomi, perekonomian itu sebetulnya merupakan hasil dari geliat ekonomi di daerah. Kalau di daerahnya likuiditas, anggaran dipangkas seperti itu, sulit kita membayangkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sekedar 5% saja saya rasa sulit, apalagi 5,4 tahun depan itu targetnya. Iya, apalagi kalau bicara mengenai nanti sektor UMKM atau sektor informal juga mau dipajakin dan lain sebagainya, itu kan
Iya, itu bagian dari. Tapi saya lihat ini kan sekarang katanya akan lebih anggarannya akan dibuat lebih transparan dan juga pajak-pajaknya juga kan akan dikurangi. Kita harapkan kan begitu ya. Tapi ini cukup atau hanya suatu yang sifatnya reaktif karena dipaksa oleh masyarakat. Iya, kalau karena murni datang dari kesadaran pemerintah sendiri untuk memperbaiki situasi. Iya, pertama aspek transparansi ya, tentu itu harus by system ya, bukan karena didesak oleh demo kemudian lebih transparan begitu. Ya, sehingga kedepannya harus lebih transparan. Salah satu bentuk transparansi menurut saya ya data-data untuk ya, masyarakat ya, untuk publik itu harus lebih detail gitu ya. Kemarin-kemarin sebenarnya data-data APBN kita itu cukup detail, tapi terakhir-terakhir kayaknya kok sering ya sekarang bahkan saya kalau lihat nggak bisa kita download gitu ya, nggak ada ininya, hanya kita melihat dari press release-nya Kementerian Keuangan gitu. Nah itu mungkin harus diperbaiki lagi ya. Itu salah satu bentuk transparansi kan gitu. Nah yang kedua menurut saya yang juga lebih penting adalah bagaimana tadi strategi politik anggarannya Mbak Desi. Karena kalau ini benar terjadi nanti tahun depan adalah anggaran ke daerah itu dipangkas sebesar itu, maka situasi ekonominya akan sangat berbeda gitu. Artinya strategi untuk menghasilkan 5,4% itu akan jauh ya dari realitas yang akan terjadi begitu. Dan itu menurut saya dan itu saja sudah dipertanyakan sekarang kan pertumbuhan perekonomian kita kan, padahal targetnya kan 8%. Ya. Orang kan melihat 8% dari mana, mungkin 5% saja mungkin mereka sudah merasa bahwa sebenarnya kita belum mencapai itu kan ya. Iya benar sekali begitu, sehingga memang harus ada upaya-upaya yang lebih clear gitu ya, terus belanja yang juga lebih rasional gitu. Ini menurut saya beberapa strategi di RAPBN 2026 ya, itu memang kurang quote-unquote kurang rasional, karena tadi melihat misalkan MBG 335 triliun, padahal nyerap 171 triliun di tahun ini saja itu masih susah. Ngapain harus di top up 2 kali lipat gitu loh, ya sesuaikan aja dengan kemampuan dari kelembagaannya itu gitu. Belum lagi dengan kasus-kasus tadi gitu ya, terus kemudian juga yang lainnya ya, saya rasa memang harus ada memang reform di fiskal sih gitu, yang bisa menjawab supaya ketidakadilan fiskal yang terjadi pada hari ini itu tidak berulang lagi begitu. Iya, kita istirahat sebentar Mas Eko, kita masih ada beberapa segmen lagi, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto. Kita masih salah satu negara yang terkorup ya, paling bahagia, thriving, tapi pada waktu yang sama kita juga paling korup, dan sekarang kalau kita melihat lagi-lagi paling marah pada pemerintahnya, karena dianggap pemerintah kita memiliki, ya rakyatnya baik-baik, tapi pemerintahnya nggak sensitif ya terhadap kebutuhan rakyatnya. Dengan adanya undang-undang perampasan aset ini menurut Eko, what difference will it make? Apa yang akan bisa langsung berubah dan seberapa cepat ini bisa memulihkan bukan saja kepercayaan tapi pada anggaran kita? Pertama, faktanya adalah kalau sekarang kita mendengar tentang orang-orang yang ketangkep di korupsi baik oleh kejaksaan maupun KPK itu, kayaknya kita mendengar angka triliunan itu kayak udah biasa gitu ya. Kayak orang bicara ratusan ribu gitu. Padahal dulu-dulu kan ya OTT itu biasanya cuma miliaran ya, mungkin gede-gedenya ratusan miliar gitu. Tiba-tiba kita mendengar kadang-kadang puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Itu nolnya udah berapa? Itu luar biasa menurut saya gitu. Masyarakat kan tentu saja semakin resah begitu ya, melihat angka-angka kok kayak ngomong triliun kok gampang banget nih gitu kan. Nah sehingga yang dari situlah kemudian akar masalahnya adalah oke, kalau gitu tidak bisa pakai cara biasa nih gitu. Kan jelas tuh kerugian negaranya berapa, ya harus ada upaya untuk mengembalikan kepada negara gitu kan. Dan salah satunya bentuknya adalah ya dirampas saja wong itu dia dapatkan dengan cara tidak halal ya, tidak benar begitu. Itu yang dipahami oleh publik kan. Nanti teknisnya tentu ya orang-orang yang lebih ahli ya di bidang hukum dan mungkin juga dari DPR maupun dari eksekutif gitu untuk bisa merumuskan bagaimana langkah terbaik supaya juga jangan menjadi pisau bermata dua, kira-kira gitulah ya. Tetapi menurut saya esensinya itu gitu. Jadi supaya masyarakat bisa diyakinkan gitu ya bahwa dengan hadirnya undang-undang perampasan aset itu, pertama tadi ya, kita negara terkorup di dunia pasti harus juga memberikan efek jerah dong gitu ya. Kalau
percuma Ya, juga seperti gitu. China Ya lah, benar mereka seperti China gitu. Tidak ada inilah langsung hukum mati saja. Iya, efek iya. jera yang Itu efek jerahnya luar biasa ya, langsung ke nyawa gitu. dan langsung Ini kan baru ke aset. ke 7 turunan berikutnya Bener, iya. dimiskinkan. Benar. Gitu. Nah, efek jerahnya sepertinya sekarang menjadi kurang kan, berarti apa? Pemberantasan korupsi yang ada selama ini, undang-undang yang ada selama ini belum mampu membuat jera karena kita masih prestasinya nomor 1 tentang korupsi. Harus ada upaya lebih jauh, dan lebih jauhnya ternyata cara orang Indonesia itu juga lebih wise ya. Kalau Cina udah langsung hukum mati, ternyata kita nggak bicara soal nyawa, kita bicara soal kembalikan asetnya ke negara gitu kan, untuk tadi membiayai pembangunan tadi. Nah, itu menurut saya esensinya di situ sih, untuk bisa memastikan ya. Nanti kita tinggal tunggu nih sebetulnya, karena kayaknya juga dari eksekutif mendorong-dorong itu, legislatifnya harusnya juga mampu dong gitu untuk bisa menyetujui, karena kan ini dua pihak yang memang ini ya titik dari krusial ya yang bisa menentukan ya tidaknya gitu. Nah, yang penting lagi dalam tuntutan ini kan juga adalah rebalancing prioritas belanja Ya, dari benar. negara itu sendiri ya. Kita lihat sekarang kan katanya wah anggaran APBN kita kan selalu nggak cukup, tidak bisa membiayai pembangunan diri sendiri, harus ada investor yang diundang untuk membiayainya dan lain sebagainya. Nah, ini dengan anggaran yang kita miliki itu apakah sudah digunakan seefisien mungkin untuk hal-hal yang memang setiap peser itu tepat sasaran dan bisa masuk itu ke dalam pertumbuhan dari Indonesia itu sendiri, bukan masuk ke mungkin untuk kantong atau buat foya-foya atau buat tunjangan benefit yang sebenarnya tidak esensial atau tidak prioritas. Iya, rebalancing itu diperlukan karena kita melihat tadi besaran anggaran kita itu sebenarnya bertambah terus Mbak Desi, dari tahun ke tahun naik terus gitu ya belanja kita gitu. Tapi problemnya adalah kayaknya kok belanja naik, ekonomi kok stuck gitu ya, segini-gini aja gitu. Apa yang dibelanjakan? Iya, berarti kesalahannya adalah ya list belanjanya ini apa gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan upaya untuk reposisi setidaknya gitu ya. Apa? Atau 3 prioritas utama yang harus diubah. Ya, salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kepada aspek penciptaan lapangan kerja begitu. Jadi usahakan anggaran itu punya daya gedor terhadap upaya untuk membuat tadi ya mengatasi krisis krisis terjadinya krisis layak kerja tadi gitu. Harus dilakukan upaya itu ya. Memang kadang-kadang strateginya adalah tidak langsung, yaitu dengan cara untuk memboosting investasi, dari situ kemudian banyak tercipta lapangan kerja. Tapi untuk saat ini menurut saya dalam jangka pendek harus lebih arahnya adalah lebih langsung begitu. Banyak misalkan ya contoh saja misalkan kayak irigasi yang rusak begitu banyak ya di daerah-daerah begitu. Itu butuh anggaran. Nah, itu sebenarnya bisa menjadikan program padat karya di situ. Orang dapat pekerjaan, orang-orang bawah ya katakanlah mungkin miskin dan ini ya pengangguran di desa begitu dapat pekerjaan, dan kemudian anggaran itu bisa terdisburse dengan tepat ya kepada orang dan ada perbaikan dalam infrastruktur begitu. Seperti itu kira-kira gambarannya begitu. Dan tentu yang lainnya selain tadi pekerjaan layak ya pendidikan gitu. Pendidikan itu sangat penting saya rasa gitu ya. Bukan pada MBG-nya kalau menurut saya ya, tapi langsung saja misalkan nih salah satu titik kunci untuk menjadi negara maju di pendidikan itu ada kesejahteraan guru. Harusnya gurunya ini benar-benar disejahterakan gitu supaya dia bisa ngajar dengan baik ya. Karena kalau enggak ya akhirnya mereka selesai ngajar ya ngojek dan seterusnya gitu kan, akhirnya tidak fokus dan akhirnya nanti ujungnya generasinya ya asal-asalan gitu ya, mungkin tidak gitu. Ya dianggap ya lebih penting untuk meningkatkan tunjangan pejabat dalam ini ketimbang menaikkan harga gaji guru. Nah, ini yang terjadi kan. Nah, sehingga kita dorong supaya ke depan harus memperbaiki sisi pendidikan, mungkin gaji gurunya begitu ya. Atau penting nggak untuk sekarang ini misalnya belanja militer, beli pesawat tempur, harganya yaitu nah ini gini, ya tentu saja sebagai sebuah negara yang berdaulat menjaga pertahanan keamanan itu penting ya, kita semua sepakat itu. Tetapi kan ada tahapannya begitu. Kalau kemudian di dalam negeri saja ya anggaran kita kalau terlalu fokus kepada pertahanan dan keamanan gitu ya, yang sekarang mungkin sudah di atas 300 triliun ya yang direncanakan tuh anggarannya untuk fungsi pertahanan itu. Tetapi di sisi lain masyarakat berteriak, ya di dalam negeri nggak aman juga kan begitu ya. Mungkin aman dari serangan negara lain tapi tidak aman dari serangan warga sendiri, kan repot juga gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah
harusnya ya ada ya rebalancing juga dilakukan terhadap anggaran pertahanan, bahkan mungkin anggaran kepolisian, karena kalau kita lihat ya sudah banyak juga di medsos itu ya betapa akseleratifnya begitu ya anggaran di kepolisian ya dibandingkan dengan anggaran-anggaran di sektor lain, misalkan sektor kesehatan ya ataupun sektor pendidikan. Nah, itulah yang menurut saya perlu di rebalancing tadi ya, perlu direview lagi gitu. Katakanlah oke, misalkan pertahanan mau kita coba lihat lagi, jangan hanya bicaranya alutsista. Di situ ada prajurit yang butuh sejahtera juga. Nah, bedanya apa? Kalau kita beli kebanyakan alutsista, sebagian besar kan impor. Itu tidak mendorong, tidak mendongkrak ekonomi kita. Tapi kalau diberikan untuk lebih kepada kesejahteraan prajurit, uangnya dibelanjakan. Kalau itu dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri, muter lagi ekonominya begitu. Dan banyak prajurit belum sejahtera hari ini. Iya, itu sebetulnya harus dipikirkan. Ini menarik gitu. tadi Eko yang kita menggunakan kata rasa aman itu ya. Jadi bukan membeli jet tempur dari Perancis yang begitu mahal itu, ternyata mungkin yang lebih memberikan rasa aman bagi masyarakat itu kalau misalnya mereka punya kerjaan. Iya, benar. Karena setiap akhir bulan pasti gajian. Itu kan yang memberikan rasa aman ya bagi mereka. Atau mereka kalau misalnya sakit, mereka bisa punya BPJS atau bisa punya asuransi kesehatan. Itu kan yang membuat mereka tuh memiliki rasa aman, dan juga supaya mereka juga merasa ya penghasilannya juga mereka bisa hidup dari penghasilan itu tanpa merasa harus dipajak sana sini. Dan yang paling penting lagi, mereka ke pasar beli beras ada gitu ya. Jadi mereka merasa aman ini karena masih bisa makan gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini kan sebenarnya bahwa kita ke pasar sekarang misalnya susah untuk mendapatkan beras, sementara katanya kita memang sudah swasembada pangan itu. Ini bagaimana supaya yaitu prioritas dari spending ataupun cara mengelola supaya masyarakat itu merasa aman dalam hal-hal yang sangat basic terhadap kehidupan mereka. Kasus yang Mbak Desi angkat tadi itu bagian dari paradoks situasi hari ini, di mana kemudian pemerintah bilang kita surplus beras ya 4,2 juta ton gitu ya. Tapi masyarakat tuh mengakses beras udah harganya mahal, pada masyarakat kelas menengah ke atas itu juga nyari yang premium susah gitu. Padahal itu yang mereka butuhkan. Nah, ini problem-problem yang ya akhirnya muncullah ya situasi-situasi ketidakpercayaan ya terhadap angka-angka yang disampaikan ya dan segala macam gitu. Termasuk pada akhirnya kan rencana-rencana ke depan dengan anggaran yang sudah di atas hampir mungkin 4.000 triliun ya kalau kita bilang tentang belanja negara begitu ya, tentang APBN begitu. Nah, sehingga ya pertama terkait dengan bagaimana memastikan bahwa masyarakatnya itu aman dan kenyang itu penting sekali. Nah, itu salah satunya adalah memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dong gitu ya. At least kalau misalkan belum bisa kita ciptakan pekerjaan formal yang luar biasa besar, tapi yang informal pun juga harus punya jaminan begitu. Nah, ini sebetulnya sudah mulai dilakukan misalkan di Malaysia, sayangnya di negara lain ya, tapi contoh baik gitu ya, bahwa kalau Malaysia sekarang itu barusan saja mereka mengesahkan undang-undang tentang perlindungan jaminan sosial lah untuk pekerja gigs ekonomi, termasuk ojek online di sana gitu, untuk memastikan bahwa mereka itu terlindungi. Nah, di kita data itu menunjukkan dari sekitar 4,6 juta ojol itu ya, itu yang tercover oleh BPJS itu ya, BPJS Ketenagakerjaan itu hanya sekitar 12%. Itu menggambarkan betapa sebetulnya itu adalah titik tembak yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengintervensi gitu loh. Jangan hanya beli alat-alat terus begitu, jangan hanya belanja barang terus gitu. Ya, dan ini adalah masyarakat yang rata-rata kan tinggal di perkotaan kan. Benar, tinggal di perkotaan. Sangat rawan ya secara politis kalau kita melihat ya, bahwa ya mereka merasa tidak aman, mereka tidak dilindungi. Itu ya gampang sekali untuk misalnya diadu domba ataupun menjadi demo yang bisa diperalat kan untuk tujuan tertentu kan. Iya, benar. Nah, supaya tidak bisa diperalat, supaya mereka nyaman, aman, ya lindungi gitu kan. Dengan cara apa? Kita belum bisa memberikan banyak bantuan-bantuan yang lain, at least kalau mereka sakit, mereka punya asuransi kan, kira-kira gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu semacam dari itu. Tuntutan ya, bahwa pemerintah memang harus memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap pekerja, terhadap masyarakat, sehingga mereka juga merasa bahwa ya tidak sendirian ya dalam menjalani hidup ini. Iya kan,
tadi begini, pemerintah sebenarnya harusnya memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak kan, Ideal, undang-undang bilang decent begitu. work, ya. Iya, benar kan? Terus kemudian itu belum mampu dia lakukan. So dengan kenaikan sektor informal pada hari ini, at least lindungilah mereka. Walaupun mereka dalam sektor informal, mereka juga berhak mendapatkan jaminan sosial ya, yang sama seperti pekerja-pekerja formal begitu. Iya, apalagi karena di sektor ini bukan pilihan mereka yang pertama kan, Iya, mereka benar. terpaksa melakukannya karena pemerintah tidak berhasil menciptakan lapangan kerja dengan pekerjaan yang layak. Yang ya, layak gitu. itu, benar. Kita istirahat sebentar, Iya. Mas Eko, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto. Mas Eko, tadi kita berbicara salah satu program Masa Cita yang memang diunggulkan oleh pemerintah ini adalah MBG, makan bergizi gratis, yang ternyata dari angka 171 triliun yang memang sudah istilahnya ditujukan lah untuk MBG ini, baru mungkin tidak sampai 10% ya, tidak terserap, dan di situ juga kualitas makanan bergizi itu juga ternyata tidak 100% bagus, banyak yang kena keracunan makanan dan lain sebagainya. Ini angkanya kan besar sekali ya, 171 triliun ini idealnya diapakan? Apakah perlu diteruskan tapi cara-caranya yang berbeda, atau bagaimana? Apalagi dengan situasi saat ini masyarakat bukan saja perlu makanan bergizi, tapi mereka perlu bantuan ya, secara basic needs-nya saja belum terpenuhi. Ya pertama kita tahu bahwa ini adalah champion program lah buat presiden ya, karena ini salah satu yang quote and quote banyak mendapat atensi ya waktu Pilpres kemarin. Tetapi kalau kita melihat realitas seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah pertama, program ini kalaupun tidak dihentikan tapi harus diupayakan benar-benar optimal dengan cara melihat kemampuan dari kelembagaannya dulu ya. Kelembagaannya mampu nggak sih ini mendelivery target ya 62 juta masyarakat itu ya, anak sekolah itu gitu. Nah, kalau kemudian memang belum bisa semasif itu, menurut saya memang harus dengan bertahap saja begitu. Toh ini adalah program bukan untuk 5 tahun ini untuk sampai ke depan gitu ya. Kalau bisa terus langgeng seperti yang di Jepang, seperti yang di Cina ya, di India begitu. Nah, karena untuk perbaikan gizi dan mutu ya dari SDM. Nah, sehingga kemudian cara terbaiknya adalah lebih baik pelan tapi pasti ada progres dan tidak ada hal-hal yang tadi ya kayak semacam keracunan dan lain-lain itu tadi, daripada digeber luar biasa. Ada resiko ya, pertama sisi tata kelolanya ya, kelembagaannya dengan anggaran yang sangat besar, ada resiko-resiko bahwa nanti ya kita nggak harapkan, tapi kalau terjadi penyimpangan anggaran itu sangat disayangkan begitu ya. Terus yang kedua, ya kalau sekarang aja belum terserap 10%, ngapain harus ditambah tahun depan anggarannya 2 kali lipat gitu ya dari tahun ini. Itu kan common sense kita ya sebagai masyarakat, sebagai publik kadang-kadang nggak melihat itu sebagai suatu urgensi gitu. Di sisi lain tadi lapangan kerja nggak tersedia dan lain-lain itu lebih urgent untuk dilakukan. Nah, sehingga menurut saya alirkan dana-dana itu untuk yang lebih punya efek ya, lebih punya efek langsung kepada perekonomian begitu. Kalau bansos selama ini kan sudah pernah ya waktu apalagi selama COVID dan lain sebagainya, itu bagaimana khusus untuk yang sangat memang membutuhkan, yang rentan dan yang memang sudah masuk ke ya akibat situasi ekonomi ini sudah masuk ke ke strata kemiskinan gitu. Iya. Tentang bansos itu ya, kalau dia memang miskin ya itu dia memang wajib dapat begitu ya. Tetapi memang begini, kalau sekedar hanya bansos-bansos saja, maka kita nggak pernah naik kelas gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah, anggaran bansos dan sampai saat ini juga ada sebetulnya begitu. Tapi memang tidak perlu sangat masif gitu, karena yang lebih diperlukan adalah memberdayakan orang begitu kan. Terutama yang sekarang ini terjadi adalah kita itu kalau nggak salah 24 juta ya kemiskinan kita. Nah, itu ada yang di dekat garis kemiskinan itu ada 100 jutaan orang gitu. Iya, itu hampir sepertiga ya. Sepertiga dari masyarakat itu mereka kena situasi ekonomi bergoncang dikit mereka langsung miskin. Nah,
menurut saya yang lebih diprioritaskan juga adalah orang yang hampir miskin ini begitu. Kasihlah mereka bentuk-bentuk apa ya istilahnya ya, BLT atau tidak BLT menurut saya, tapi adalah sudah merupakan stimulan untuk mereka nanti bisa berdaya ya. Mungkin bentuknya pelatihan, mungkin bentuknya modal dan seterusnya begitu, yang sifatnya adalah lebih untuk memberdayakan mereka ke depan. Kalau mereka produktif, ekonomi bisa lebih baik. Kan ada namanya program prakerja ya bagi yang kena PHK dan kemudian atau ingin yang mendapatkan pelatihan, itu katanya sudah tidak diteruskan lagi karena tidak dianggap ini efektif atau bagaimana. Nah justru yang kayak gini ini dalam situasi sekarang nih itu diperlukan karena kita perlu reskilling ya, reskilling mereka, terus kemudian juga di upskilling untuk beberapa aspek gitu, seperti kehadiran AI, kehadiran digital itu kan memerlukan ilmu baru kira-kira begitu, dan pada masyarakat produktif mereka juga tetap harus mengupgrade ya kemampuan mereka gitu. Jadi di situ sebetulnya itu diperlukan dan itu perlu peran pemerintah di situ. Iya, dan ini bagian dari untuk rebalancing prioritas ya, belanja negara ini agar lebih sesuai dengan apalagi targetnya kan begitu tinggi, pertumbuhan 8% itu ya tidak bisa dilakukan tanpa kita menciptakan lapangan kerja yang baru ya. Nah, yang terakhir itu adalah akuntabilitas dan transparansi kebijakan. Nah, kalau kita sebenarnya saya melihat ya, kalau misalnya kita memang lagi kesulitan perekonomian kita kan sudah sering sekali ya melalui begitu banyak krisis ekonomi ya, bukan saja karena pandemi, tapi dengan krisis-krisis sebelumnya. Mungkin yang penting itu adalah kalau pemerintahnya kelihatan sama-sama menangis dengan masyarakatnya, itu mungkin berbeda ya. Kalau misalnya ini masyarakatnya menangis, tapi pemerintahnya ketawa-ketawa, malahan berjoget-joget, menari-nari. Jadi ada semacam jurang ya antara yang memimpin dan yang dipimpin. Apa yang kita perlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya? Ya, supaya narasi pemerintah ya tentang efisiensi, tentang bahwa memang tantangan ekonomi baik di global maupun nasional itu besar gitu ya, itu satu frekuensi dengan masyarakat ya, itu memang ya harus sama-sama merasakan kalau memang narasinya adalah efisiensi diperlukan karena kita punya tujuan yang lebih bagus ke depan untuk jadi negara maju. Terus namanya efisiensi tentu saja ya soal tunjangan kah ya, soal fasilitas dan apa-apa itu ya biasanya memang bagi-bagi gelak. Iya, dikorbankan ya, dipangkas gitu. Nah, kalau itu hanya terjadi di level bawah, tidak terjadi di level atas, maka narasi itu akan putus gitu. Sehingga ke depan ya jangan sampai kemudian di satu sisi ada kenaikan tunjangan seperti itu, atau mungkin konversi tunjangan lah sebetulnya itu ya, karena tadinya anggota DPR dapat perumahan, sekarang dapat rumah. Itu dapat gelar karena prestasi kerjanya, tapi masyarakat sendiri menilai loh apa saja yang dikerjakan gitu selama ini kok sudah langsung dapat bintang gitu. Benar, jadi rasa sensitivitas ya di berbagai area tadi, area kebijakan, tunjangan, termasuk dalam konteks penghargaan, itu harus ditingkatkan gitu oleh pemerintah, sehingga nanti oh iya ya memang kita dalam suasana sedang berusaha untuk keluar dari situasi ekonomi yang memang sulit begitu. Nah, dari situ harapannya tadi ya kerja bersamanya itu bisa kan gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya pemerintah juga membuat khususnya para legislator kita membuat kebijakan yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kalau kita lihat sendiri kan lempar ini ide kebijakan ini, undang-undang ini, terus pas ada pushback baru nggak jadi dan lain sebagainya. Apa yang diperlukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat lebih besar lagi dalam pembuatan kebijakan ini? Ya, pertama ya ini untuk DPR ini kan sedang di titik nadir ya reputasi mereka gitu ya. Yang mereka perlukan adalah cobalah untuk lebih kritis mendengar dari masyarakat terhadap APBN yang disampaikan oleh eksekutif gitu. Kalau politik fiskalnya itu dikritisi secara baik ya, saya rasa Mbak Desi ya, itu akan tumbuh lagi kepercayaan terhadap DPR saya mikir kok, DPR saya bekerja ternyata di Senayan. Wong sekarang itu tiap rapat disiarin langsung itu di berbagai komisi di DPR itu di YouTube itu bisa kita lihat gitu. Nah, jangan hanya iya saja begitu. Nah, tapi untuk bisa kritis tentu dia harus dekat dengan rakyat gitu kan. Ya tinggal baca komentar-komentar. Benar ya, keluhan-keluhan ya, komentar itu mereka istilahnya ya mereka sedemikian rupa ya, mereka serap sedemikian rupa untuk menjadi
alat yang bisa mereka perjuangkan begitu kepada anggaran-anggaran yang disodorkan oleh eksekutif gitu. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan, maka sebetulnya gap itu akan menjadi menyempit ya di antara mereka gitu, karena masing-masing melakukan tugasnya. benar yang satu gitu. mengeksekusi, yang satu legislatif, tapi juga sekalian melihatkan inilah check and balance terhadap eksekutif itu sendiri. Dan ya selain itu, karena kita bicara transparansi, ya ketika mereka reses apa itu sampaikan dong laporannya seperti apa yang mereka lakukan di daerah ya, dengan segala macam itu. Nah, dengan sosmed mereka pasti itu bisa diamplify, artinya bisa dilihat oleh konstituen mereka, dan itu akan menjadi bagus ya kalau semua DPR melakukan itu. Saya rasa situasi akan berubah ya. Tapi dengan adanya demo ini, kira-kira sudah mulai masuk nggak ke Apa ya? dalam DPR ini, bahwa ini loh pesannya dari masyarakat? Ini kan semacam check and balances yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, rakyat sendiri terhadap wakil rakyatnya kan. Kira-kira lessons learned-nya udah kena belum atau masih? Saya masih khawatir ini, saya masih khawatir ini hanya sesaat saja ketenangan ini, begitu nanti begitu melihat situasi ekonomi tidak segera membaik, ya teriakan itu akan terdengar lagi ya, demo-demo itu akan ada lagi gitu. Sehingga menurut saya itu benar-benar kemarin itu adalah wake up call lah menurut saya ya, buat pemerintah juga, buat DPR juga begitu, untuk bisa mereka benar-benar menyusun strategi politik anggaran yang berkeadilan begitu untuk masyarakat. Wake up call ya? Iya, saya rasa itu. Alarmnya pada mau lebih kenceng lagi, kencengnya seperti apa? Tapi kalau dunia melihat Indonesia saat ini, bagaimana kepercayaan? Kan dulu kan, wah Indonesia pokoknya penuh dengan optimisme dan lain sebagainya. Ini bagaimana melihat salah satu yang memang harus segera kita lakukan, salah satu yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kepercayaan global ya. Kemarin sebetulnya sempat ya dengan Pak Prabowo banyak ke berbagai apa istilahnya ya, pertemuan-pertemuan untuk kerjasama diplomasi begitu. Itu banyak foto op lah. Iya, kira-kira ada aspek-aspek yang bisa didalami ke depan ya, atau ditingkatkan kerjasamanya. Tapi melihat yang kemarin ya, tentu mereka mikir lagi kan gitu. Nah, sehingga harus diyakinkan ulang ya, baik dari itu di BRICS ya, terus kemudian di Uni Eropa begitu ya, ASEAN sendiri begitu. Itu harus sempat ke lebih Beijing kelihatan. berjajar dengan Xi Jinping, Putin dan Kim Jong. Iya, itu mungkin bagian dari apa ya, cara-cara pemerintah ya untuk bisa tetap engage ya dengan negara-negara besar tersebut di tengah situasi saat ini begitu. Tapi Mas Eko, ini terakhir Mas Eko dan teman-teman di Indef, KOR dan juga di Prakarsa, kira-kira tuntutan ini akan berbuah hasil positif, didengarkan? Kita harapkan demikian ya, karena kan ya kalau kita melihat demo besar kemarin itu sebetulnya harusnya udah saatnya berubah lah gitu. At least reform di fiskal harus dilakukan gitu ya. Buktikan bahwa dengan fiskal yang lebih lebih menyasar kepada orang, kepada masyarakat, kepada penciptaan lapangan kerja begitu, itu bisa membuat situasi berubah gitu ya. Tentu kita harus tunggu ya, makanya kita juga kasih waktu ke pemerintah gitu. Tapi kalau tidak ada perubahan ya, nanti sebetulnya itu alarm itu akan datang lagi gitu ya dari masyarakat begitu, karena masyarakat tidak bisa menahan terus begitu. Iya, apalagi Oktober kan nanti 1 tahun ya kita pemerintah ini. Ya. Kalau tidak ada hasil apa? Mudah-mudahan ada perubahan lah, at least dalam konteks bagaimana membuat masyarakat tadi ya lebih merasa aman dan merasa kenyang tadi gitu, karena mereka saat ini memang kesulitan. Dan pemerintahnya sadar atas kebutuhan dan mendengarkan. Iya, anggaran aspirasi. juga perlu lebih rasional sih menurut saya. Iya, dan mungkin pemerintah juga harus lebih ramping, lebih efisien dan lebih efektif lah dalam melakukan pekerjaannya. Iya. Terima kasih banyak, ya, sama-sama, Eko. Kita tunggu juga ini data-datanya, khususnya dari Indef ya. Data tidak berbohong. Iya. Paling penting ini sekarang ya. Dan ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.